Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi, tak perbarui niat lagi, niat mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah sedikit kita bahas mengenai hukum pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan nikah. Kemudian mengenai hukum melihatnya laki-laki kepada wanita ataupun sebaliknya sebenarnya. Kemarin hukum laki-laki melihat wanita ada 7 macam jenis. Yang pertama, melihatnya laki-laki kepada wanita lain yang bukan mahram dan tidak ada hajat, maka hukumnya tidak boleh dan diharamkan. Dalilnya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam ayat kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfaduna min furujihim. Dalam ayat An-Nur, surat An-Nur ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kita untuk menjaga pandangan, untuk menundukkan pandangan. Maka dari ayat ini diambil sebagai dalil bahwa hukum melihat wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat, hukumnya adalah haram, tidak boleh. 105 bab nikah, kemudian sudah sampai 107 ya, 107. Jadi semua ibarat dalam kitab fikih, keterangan-keterangan kitab fikih ini semuanya kalau kita teliti, kita lihat dari kitab-kitab yang lain yang lebih luas pembahasannya, semuanya ada dalil Quran hadisnya. Cuman di sini tidak dicantumkan, nanti terlalu tebal nanti. Jadinya dicantumkan semuanya terlalu tebal. Memang semua hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis sendiri itu pun versinya macam-macam di situ. Ulama dalam mengambil suatu istimbat hukum ini juga banyak pertimbangan. Misalnya dalil yang berupa perintah pun itu nanti jenisnya macam-macam. Perintah itu memang secara asli perintah itu wajib, tapi kadang-kadang mungkin kalau dari kehidupan kita sendiri, perintah yang di situ setelah dilarang, aslinya dilarang, jangan, ya sudah nggak apa-apa lah. Nah ini ya sudah nggak apa-apa, ini apakah dihukumi wajib? Awalnya dilarang, jangan, habis itu kemudian ya wis nggak apa-apa. Nah, terus nggak apa-apa setelah dilarangnya apakah jadi wajib? Begitu juga dalam pengambilan dalil dari Al-Quran dan hadis, di situ kan ada perintah, ada larangan. Nah ini kalau mau ngambil langsung Al-Quran hadis tanpa memahami ini perintahnya jenis apa ini? Jenis wajib atau jenis sekedar boleh atau jenis yo bagaimana? Nah ini perlu pembelajaran khusus
namanya nanti dalam usul fikih. Makanya untuk bagi kita untuk mengambil langsung dari Quran hadis tanpa ada panduan itu pun juga nanti sangat berbahaya, karena nanti dari segi dalil itu pun macam-macam. Dalam sebuah ayat di situ perintah secara umum, tapi nanti dalam ayat lain ada pengkhususan. Apakah terus nanti jadi bertentangan? Misalnya seperti perintah kepada istri, misalnya untuk suami kepada istri bebas dalam suatu ayat, faktu harsakum anasitum, perintah untuk mendatangi istri terserah, bebas, tidak ada batasan di situ. Kemudian dalam ayat lain dibatasi kecuali duburnya, gitu. Kecuali dubur nggak boleh. Sehingga makanya ini kalau hanya melihat satu ayat tanpa melihat ayat yang lain, nanti kan akhirnya jadi rancau. Ya, perlu dari kepahaman-kepahaman orang-orang yang betul-betul paham mengenai isi daripada Al-Quran dan maksud-maksud daripada hadis-hadis baginda Nabi. Makanya pentingnya tetap melalui ulama-ulama yang ahlinya. Walaupun memang ada dasar-dasar hukum itu yang secara shareh juga ada, larangan secara jelas itu juga ada. Tapi kadang-kadang ada juga yang secara membutuhkan kepahaman yang tidak bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang ahlinya. Makanya tetap membutuhkan silsilah keilmuan-keilmuan yang dibawa oleh para alim ulama yang ahlinya. Gitu. Ini dalam kitab yang kita pelajari pun ini sebenarnya ada Quran hadisnya, seperti yang tahap pertama kemarin kan langsung di situ disertai dasar Al-Quran dan hadisnya. Kemudian di sini keterangannya yang lebih luas, dasarnya sudah dalam kitab yang awal kita pelajari, kitab Tadhib itu. Sehingga nanti kalau seandainya mau menggabungkan antara keterangan dengan hadis, berarti kita perlu kembali lagi buka kitab yang dulu kita pelajari awal itu, yang sudah khatam itu Tadhib itu. Di situ sudah ada dalil Al-Quran dan hadisnya. Ini yang pertama, yaitu hukum melihat seorang laki-laki kepada wanita ajnabiyah. Ajnabiyah itu wanita yang bukan mahram. Nanti akan dibahas siapa saja wanita yang mahram dengan kita. Kemudian yang kedua, halaman 107 ya, lanjut kemarin. Wazani nadruhu ar-rajul ila zawjatihi wa amatihi fayajuzu ayandura min kullin minhuma ila ma'adal farja minhuma. Melihatnya seorang laki-laki kepada istri dan amatnya budak. Budak ini bukan pembantu ya, pembantu beda. Budak, kalau budak itu bisa dijual belikan, jadi hak milik berupa barang. Melihatnya seorang laki-laki kepada istri dan anaknya, maka boleh melihat masing-masing dari keduanya hingga pada bagian anggota selain farji mereka. Ini anak ya, bukan amat ya? Amat. Amatnya. Apa amatnya? Budak. Melihatnya seorang laki-laki kepada istri dan amatnya. Amat alias budak. Itu nanti jawaban kalau terjadi perang. Bahaya. Maka boleh melihatnya masing-masing dari keduanya hingga pada bagian anggota selain farji, tapi selain farji. Melihat kepada istri atau budaknya bebas, apa saja boleh dilihat, kecuali farji. Ya, budak itu statusnya bisa dikumpuli juga kan. Walaupun budak 1000 ya, kalau budak semua bisa dikumpuli semua.
Adapun melihat farji, di sini kita tengok hukum melihat farji kepada istri, farjinya istri, ataupun sebaliknya istri melihat farjinya suami. Hukumnya di sini haram. Ini satu pendapat. Satu pendapat ada yang mengatakan haram. Namun pendapat ini lemah. Yang mengatakan haram dianggap lemah. Justru sedangkan menurut qaul as-shah yang paling sahih, as-shah itu yang paling sahih, boleh melihat farjinya istri, hanya saja hukumnya makruh. Dikatakan makruh karena hadisnya itu bukan berupa larangan, hanya anjuran. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni." Saya tidak pernah melihat punya baginda Nabi dan baginda Nabi tidak pernah melihat punya saya. Begitu. Hanya seperti itu, bukan sebuah larangan. Kecuali dalilnya jangan melihat farji, itu baru berupa larangan. Ini sindiran. Kata-kata saya nggak pernah melihat dan baginda Nabi juga nggak pernah melihat, mananya dianjurkan jangan melihat. Sehingga kalau sekedar anjuran, kalau dilanggar nanti jadinya makruh. Maka tingkatannya hukumnya makruh. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan nggak makruh. Ada ulama justru mengatakan bahwa itu adalah tempat yang paling utama, ladzatun, kata para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang di situ ada khilafiyah itu hendaknya untuk dihindari. Memang ada hadis yang mengatakan nanti akan menyebabkan buta, ada, entah itu kepada anaknya atau dirinya sendiri. Maka ya sebaiknya dijauhi, yang lain saja. Ini yang kedua, hukum melihatnya laki-laki kepada istri atau budaknya, maka secara umum bebas. Adapun farjinya berarti khilaf. Ada beberapa pendapat di antara kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan boleh ada. Ya, makruh itu ya boleh, tapi makruh. Di sini ada. Ini boleh di sini. Sedangkan menurut qaul as-shah boleh melihat farji, hanya saja makruh. Iya gitu, boleh tapi kok makruh. Maksudnya nggak dosa. Boleh itu maksudnya. Ya makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala. Maksudnya ya. Kalau dikerjakan nggak dapat dosa. Cuman dibenci. Ya. Ada kalau nggak karena makro kalau ditinggalkan berarti dapat pahala, kalau dikerjakan nggak dapat, bukan nggak apa-apa, nggak dapat dosa, rugi. Tidak dosa, hanya rugi. Orang lain kok. Emang orang lain orang apa? Nanti ke adab-adab jima dan sebagainya. Wis tak rungokne ya. Rungokne terus tidur. Melihat yang lain aja. Lihat matanya saja, jangan yang ada. Ye.
lanjut. Tambah memanas. Terus sekarang yang ketiga, hukum melihatnya laki-laki kepada wanita yang ketiga. Wasalis nadruhu ila dawati makharimihi binasabin aradoin aw musaharatin aw amatihi al-muzawwajah fayajuzu ayang durofi ma'adama baina surah wa rubah. Hukum melihatnya seorang laki-laki pada beberapa perempuan mahramnya, baik mahram sebab nasab, sepersusuan, atau mertua, pernikahan, mertua menantu, atau melihat perempuan yang budaknya tapi sudah dinikahi oleh orang lain. Kalau tadi kan budak yang belum dinikahi oleh orang lain, budaknya sendiri yang belum dinikahi oleh orang lain, maka bebas selain farjinya tadi ya. Lah ini kalau budak yang sudah dinikahkan budaknya tapi sudah dinikahkan dengan orang lain, sudah dinikahkan dengan orang lain, maka nanti status hukum melihatnya sama dengan hukum melihat kepada mahram, yaitu diperbolehkan, maka boleh melihat pada bagian tubuh mereka selain anggota yang terletak di antara pusar dan lutut, baina surah wa rukbah. Adapun melihat anggota yang ada di antara keduanya, pusar dan lutut, maka hukumnya haram. Ini kepada mahram, ibu, kakak, adik. Nanti akan ada bab siapa saja yang mahram. Kemarin kalau secara umum ada 14 ya. Yang sebab nasab ada 7, kemudian sebab pernikahan ada 4, sebab persusuan ada 2. 7 tambah 4 11 tambah 2 13, nanti 1 dari segi hanya tidak boleh dikawini saja, tapi hukumnya seperti orang lain, ipar. Kalau yang sebab nasab, ibu ke atas, ibunya ibu sampai nenek, kalau masih ada. Kemudian anak ke bawah, cucu sampai cicit, sama. Kemudian saudara wanita, baik sekandung, sebapak, seibu, sama saja. Saudara angkat tidak termasuk ya. Saudara angkat tidak termasuk. Ibu angkat tidak termasuk. Ibu angkat, saudara angkat tidak termasuk. Kemudian keponakan anak wanita dari saudara laki-laki. Kemudian anak wanita dari saudara perempuan, ponakan. Baik keponakan dari saudara laki-laki atau keponakan dari saudara wanita, 5. Kemudian yang keenam, bibi dari bapak, saudaranya bapak, bude bule dari bapak. Yang ketujuh, bude bule dari ibu. Bude bule dari ibu, ini mahram. Inilah 7 ini sebab nasab. Ibu ke atas, anak ke bawah, saudara wanita, sekandung, sebapak, seibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara wanita, bibi dari bapak, bibi dari ibu. Ini mahram ini harus apa luar kepala ini. Soalnya ini hubungannya dengan boleh disentuh, membatalkan wudhu, kemudian haram dilihat apa tidak, dan sebagainya. Kemudian 4 sebab pernikahan, mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri, gawan. Kalau ibunya sudah dikumpuli 4. Sebab pernikahan 4. Sehingga antar besan tidak mahram. Ya. Antar besan tidak mahram. Antar anak tiri juga tidak mahram.
Sehingga kalau bapaknya sama ibunya nikah, anaknya sama anaknya juga ikut nikah, enggak apa-apa. Ngirit bareng. Acaranya bareng kan ngirit. Duda bawa anak, janda bawa anak, antara anaknya tidak mah. Boleh nikah. Boleh. Tapi kalau ibu jandanya dengan anaknya si laki-laki mahram. Si laki-laki dengan anaknya si janda mahram kalau ibunya sudah dikumpuli. Tapi kalau anaknya si duda kepada ibunya maka langsung otomatis. Tanya, kalau kakaknya kawin, terus adiknya kalau dengan ponakannya istrinya kakaknya, Biar. kawin, terus adiknya kawin dengan ponakannya istrinya kakaknya. Gak ada hubungan mahram ini. Ada hubungan mahram. Terus jadinya apa itu? Ipar apa jadi? Namanya apa? Bernama enggak? Enggak ada namanya. Enggak ada namanya berarti bebas. Kalau ada nama ipar lah ini. Kalau ipar enggak boleh. Kecuali sesama ipar. Sesama ipar. Ya, antar suami istri itu namanya bukan mahram. Tapi kok iso duluan? Jadi saya satu bertanya-tanya ini. Dia bukan mahram kan? Mahram itu adalah wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Itu namanya mahram. Lah itu istri itu dinikahi enggak itu? Kalau udah dinikahi, Iya. bukan mahram, bersentuhan nggak boleh. Ya, karena bukan mahram. Berhubungan Ya boleh. boleh. Ini yang boleh bertanya gini. Lah kalau istri itu halal bebas. Bukan maksud saya gini loh. Posisinya ada. Istri kita bukan mahram. Ya. Disentuh pun batalkan wudu. Mm-mm. Kemudian diuntuk loh, halal. Tapi kan batal juga. Tapi batal wudu. Oh, statusnya nggak haram. Oh, bukan mahram. Saya ini perlu tanya. Istri bukan mahram kita. Ya. Saya ngurung paham iki. Ketika bersentuhan batal. Batal. Nanti kok bersetubuh Pak itu? Iya tapi batal. Iya. Bolehnya bersetubuh itu karena dinikahi itu, bukan karena mahramnya. Bukan karena mahramnya. Halalnya istri itu karena akad pernikahan. Sudah titik itu. Statusnya dia bukan mahram kita. Ya bukan mahram. Kalau mahram Kalau mahram tidak boleh dinikahi. Kalau mahram nggak Aku boleh. jangan bertanya-tanya betul ini. Enggak status bukan mahram tadi loh. Iya. Jadi Coba sekarang gini ya, pelan-pelan ya. Istri bukan mahram kita. Bersentuhan saja katakanlah membatalkan ya. Tetapi bersetubuh itu bukan haram Karena dinikahi tadi. Oke, dinikahi tapi Ya. statusnya bukan mahram. Ya bukan. Kalau mahram dinikahi nggak boleh. Hanya membatalkan wudu saja itu. jadi antara mahram dengan hubungan nikah itu lain. Nah, itu perlu dijelaskan dengan kita. Jadi mahram itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ya. Bagi orang-orang yang boleh dinikahi berarti bukan mahram. Bukan. Maka boleh dinikahi. Nah, dengan sebab nikah boleh melakukan hal-hal yang macam-macam. Walaupun nanti bisa menyebabkan membatalkan wudu. Dan statusnya bukan mahram. Iya, statusnya bukan mahram. Jadi yang menjadikan mahram itu bukan pernikahan. Pernikahan tidak bisa menjadikan seseorang yang dinikahi itu jadi mahram. Pernikahan tidak bisa menjadikan orang yang dinikahi itu jadi mahram. Pernikahan
yang menyebabkan mahram 4 ini tadi. Mertua, menantu, anak tiri, ibu tiri. Sedangkan istri tidak termasuk. 4 itu yang tidak membatalkan Ya. itu. Jadi pernikahan yang menjadikan seseorang jadi mahram, mertua, menantu, anak tiri, ibu tiri. Istri masuk enggak? Enggak. Maka istri bukan mahram, cuman dia halal diapa-apakan, tapi statusnya bukan mahram, sehingga kalau disentuh tetap membatalkan wudhu. Hari-hari itu lah. Yang dilarang membatal itu apakah satu madhab Imam Syafi'i aja apa yang 4 madhab melarang? Enggak, yang lain. Ya. Untuk mazhab Syafi'i menyentuh wanita hukumnya batal, membatalkan dengan dalil ayat Al-Qur'an juga, Olamastumun nisa. Dalilnya Al-Qur'an juga. Sedangkan Imam Malik menyentuh wanita tidak termasuk membatalkan. Bukan istri aja, menyentuh wanita. Yang membatalkan kalau terjadi jima. Dalilnya pakai itu juga. Ya. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan batal pakai dalil Al-Qur'an Aulamastumun nisa itu. Kemudian Imam Malik juga pakai dalil itu. Cuman cara mengartikan lafaz lamisair, lamastum itulah nanti yang jadi khilafnya para ulama di situ. Lamastum kalau Imam Syafi'i bahwa itu diartikan menyentuh. Tapi kalau Imam Malik lamastum itu diartikan jima. Nah, gitu. Makanya kalau kita langsung ambil dalil dari Al-Qur'an hadis tanpa melalui para alim ulama nanti lah ini lamastum mau kita artikan apa ini? Kan butuh arti. Dan mereka juga sudah meneliti, Imam Malik juga sudah meneliti ini dari kemudian disimpulkan lamastum artinya jima dengan berdasarkan mungkin dalil-dalil yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak, lamastum ini umumnya lamisa yang masuk itu memang kalau dalam komus itu artinya menyentuh. Sehingga dengan menyentuh saja sudah membatalkan wudu. Tapi kalau seandainya tidak ada khilafiyah, ini pun nanti untuk mengamalkan agama itu akan jadi sumpah. Seperti kalau kita haji atau umroh di situ dalam kondisi ruwame campur aduk itu. Kalau kita fokus ikut mazhab Syafi'i, seandainya Imam Malik tidak mengeluarkan mazhab menyentuh tidak batal, ya setiap berapa menit kita wudu nanti di sana itu. Makanya di suatu saat nanti boleh berpindah madhab ya. Tapi nanti ada aturan-aturannya. Nanti di kitab selanjutnya ada cara bagaimana syarat-syarat seseorang boleh pindah madhab itu ada syarat-syaratnya. Sehingga nanti tidak terjadi, supaya tidak terjadi mengamalkan agama cari yang mudah-mudah saja. Nanti jadinya kayak Bani Israel. Kalau yang mudah oke, yang susah no. Ini berarti Bani Israel. Begitu. Kalau salaman bukan salaman ini pakai sarung tangan tak boleh. Bukan mahram. Nanya boleh atau nanya batal? Iya, batal atau belum? Kalau pakai sarung tangan ya tidak batal. Yang batal itu langsung bersentuhan antara kulit dan kulit. Cuman baginda Nabi dalam suatu hadis tidak pernah bersalaman dengan wanita sama sekali. Qattu. Terus piye? Yang selain mahram. Selain mahram. Ya, saya guys. Sama ini boleh. Itu ada sedikit Pakai sarung tangan ya mungkin, atau mungkin pakai kayak apa di gini aja kan, hormat gitu aja kan, nggak masalah.
Kanan jaga tidurnya keruputan. Kasih link Nggih. Sampun. Pripun, Pak? Masih. Sekarang udah saya balik guling. Jaga wudhu. Nggak bisa. Salaman dulu. Nggak bisa. Gini. Saya udah wudhu. Kenceng juga ya. Saya baginda Nabi apa dalil juga dalam hadis yang membatalkan wudhu. Imam Syafi'i pakai dalil baginda Nabi ketika sholat kemudian kaki Sayyidah Aisyah tahu-tahu melonjor di depan beliau, kemudian sama beliau dipegang, dipinggirkan, dan beliau masih tetap sholat. Ini dipakai dalil juga untuk Imam Syafi'i bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram membatalkan wudhu, tapi hadisnya dengan memegang. Maka di situ Imam Syafi'i ini ummahatul mukminin. Ketika tidur tidak mungkin seperti wanita-wanita yang lain yang obrak-obrakan buka-bukaan, mesti dalam kondisi tertutup rapat auratnya, sehingga baginda Nabi memegang biasa saja, tidak batal. Gitu. Imam Malik kalau Al-Qur'annya pakai tadi, hadis yang membatalkan juga pakai itu juga. Gitu loh. Imam Malik dalil yang tidak batal juga pakai itu. Imam Syafi'i juga pakai itu, cuman pemahamannya yang berbeda. Nah, ini dia pemahaman para alim ulama itu seperti itu. Imam Malik ya walaupun ummatul mukminin ya mungkin aja pas ketika itu. Toh di situ tidak ada penjelasan apa kakinya ditutup apa tidak. Nah, ini. Sehingga para alim ulama di situ muncullah ilham-ilham. Kalau Imam Syafi'i dijadikan batal, Imam Malik dijadikan tidak batal. Al-Quran, ayat dalil Al-Qurannya juga sama, pakai alamastum itu, cuma cara mengartikannya yang berbeda. Dalil hadisnya juga pakai itu juga sama. Gitu. Ya. Istilahnya kita pakai madhab Imam Malik aja. Nah, ya itu nanti repot. Kalau kita yang membatalkannya pakai madhabnya Imam Malik, maka nanti syarat-syarat wudhunya harus pakai Imam Malik juga. Wajib membasuh seluruh kepala dan netek bengek. Iya. Jangan nanti wudhunya pakai madhab Syafi'i, yang membatalkan pakai madhab Imam Malik. Wah, itu berarti kan cari enaknya. Kombinasi. Oh, iya. Campur aduk. Tapi kayak sekarang ini di Indonesia nggak ribet juga ini yang pakai kulit atau tidak. Ya wes akur wis. Kecuali kalau udah meninggal. Terus kalau ditanya ke mata gue apa? Syafi'i juga dia karena di Indonesia. Syafi'i. Syafi'i nggak belajar, nggak belajar Syafi'i. Iya. Untuk jenazahnya nggak batal, kita yang batal. Apa itu? Megang kan mandi kan mengangkatnya. Iya. Wanita, jenazah wanita. Iya. Batal. Kita yang batal, tapi jenazahnya tidak batal. Mandi, iya. Menyentuh. Nanti dalam bab memandikan itu kan syarat-syarat orang yang memandikan harus mahramnya dan sebagainya. Gurunya bukan kamu. Iya. Dilempar ke muridnya monggo ya. Belajar tertib kamu kan. Bukan kamu nyantri. Terus kelas 3 ini. Iya. Dalil Al-Quran melihat kepada mahram boleh selain anggota antara pusat dan lutut dalam firman Allah wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila akhir ayat surat An-Nur ayat 31. Jadi kalau mau dalil-dalilnya Quran hadisnya berarti kita kembali lagi ke kitab tadi yang sudah punya itu mungkin bisa dibawa sambil langsung digabungkan antara keterangan dengan dalil Al-Quran dan hadisnya.
Dan sebenarnya semua kitab fikih itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Cuman ada yang secara shareh jelas, ada juga yang secara kepahaman, kesimpulan-kesimpulan yang mengarah kepada hukum tersebut. Oke, sekarang yang keempat, hukum melihat laki-laki kepada wanita. Yang keempat, warobe an-nadru ilal ajnabiyah li ajli hajatin nikah fa yajuzu lisasin inda azmi ala nikah imra'atin an-nadru ilal wajhi wal kaffain. Hukum melihat perempuan lain bukan mahram karena ada hajat. Hajat di sini adalah untuk menikahi, alias nador kalau dalam bahasa Arabnya nadoran misalnya. Nador, melihat. Tapi ini jangan dijadikan alasan bebas melihat wanita semuanya dengan alasan mau saya nikahi. Dulu kabeh. Ini yang betul-betul, makanya di sini ada inda ajmihi. Gitu. Seorang ketiga ada niatan kuat. Nah, di sini ada kata-kata apa? Ada niatan kuat, hendak menikahinya. Yang betul-betul mau dinikahi. Dalilnya di sini juga hadis baginda Nabi juga banyak juga. Ketika ada orang sahabat, saya mau menikahi seorang Ansor, apakah kamu sudah pernah melihatnya? Belum. Lihat dulu. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak sesuai. Karena orang Ansor itu beda dengan Muhajirin. Akhirnya dilihat. Dan di sini bolehnya melihat wanita ketika mau dinikahi, yaitu bagian muka dan dua telapak tangannya saja, luar dalam, ya. Tidak boleh kemana-mana. Walaupun wanitanya di situ tidak mengizini, tetap boleh memaksa melihat. Ini kalau mau dinikahi. Maksudnya memaksa itu harus dipaksa dulu. Oh iya nggih. Walaupun kita itu nggak mau. Harus mau. Memaksa. Inceng. Kalau yang lain-lain putusan. Maksudnya melihat. Kalau seandainya nggak melihat, ya dengan mata-mata, spion. Mungkin mengutus seorang wanita mahramnya, bagaimana itu, nilai berapa? Kalau itu boleh melihat seluruhnya Pak, sama-sama wanitanya. Nah, kalau sesama antar jenis, maka nanti di antara selain anggota pusar dan lutut, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, ini boleh melihat selain bena surah warubah, seperti melihat kepada mahram. Walaupun laki-laki sama laki-laki tidak boleh panjang-panjangan, harus selain antara pusar dan lutut. Dari dulu kalau pendidikan mandi laki-laki sama-sama satu grup. Yang lari-larian itu. Kalau yang gede panjang dia kagak dia. Panjang panjang. Sekarang amali. Darurat Pak. Kemudian kalau mau menikahi budak, maka sama saja dengan wanita merdeka, yaitu muka dan telapak tangan. Lanjut, sekarang yang keempat. Sekarang hukum 5. 45 berarti 5, 4 2 5. Hukum melihatnya laki-laki kepada wanita, melihatnya untuk mengobati. Dokter, seorang dokter boleh melihat perempuan lain bukan mahram pada tempat-tempat yang diperlukan saja dalam hak pengobatan, bahkan sampai ke farjinya kalau memang yang sakit itu farjinya.
Tapi di sini ada syarat. Melihat dalam pengobatan ini disyaratkan hadirnya pihak mahram, didampingi oleh mahram atau suami atau tuan kalau itu berupa budak. Majikan di sini bukan majikan tuan kan, tapi budak di sini. Dan di tempat itu memang tidak ada perempuan yang mampu mengobati pasien tersebut. Memang nggak ada dokter lain, spesialisnya memang dia toh. Tapi kalau ada dokter wanita ya diusahakan cari yang dokter wanita. Sekarang dokter banyak yang ahli. Tapi kebanyakan yang spesialis itu laki-laki. Banyak laki ya. Banyak laki yang benar-benar ya. Yang ahli. Walaupun non muslim tak ya, non muslim mah. Iya, walaupun Dapat. Kalau darurat itu gimana? Ya. Kalau darurat itu ya wis. Iya, saya udah. Berarti kan- waktu yang melahirkan ya, udah ke tempat yang bidan tolak jadinya akhirnya terakhir. Ya berarti kan kriteria darurat nggak ada dokter lain ya. Tapi didampingi dengan mahram atau suaminya. Oh. Oke. Itu kita cari itu. Bagaimana? Kalau di Bali. Sekarang yang keenam, wasatis anadrul syahadah, melihatnya laki-laki untuk melakukan persaksian atas diri si perempuan itu. Misalnya ada kasus wanita sebagai pelakunya, terdakwah wanita, saksinya yang melihat laki-laki, maka untuk persaksian boleh. Coba yang mana? Yang pernah kamu lihat pelakunya yang mana ini? Maka dia boleh lihat untuk sebagai saksi. Oh, yang ini. Ataupun untuk muamalah, untuk persaksian atau untuk muamalah jual beli. Jual beli pun itu kalau memang dibutuhkan. Seandainya tanpa membuka wajah kalau sudah dikenali, tidak boleh. Harus membuka wajah, tidak boleh. Tapi kalau seandainya mungkin dikhawatirkan ada penipuan, nanti kalau yang jualan cadaran takut ditipu dan sebagainya, yang tidak terkenal orangnya, ini maka boleh melihat wajahnya supaya untuk hati-hati. Tapi kalau untuk persaksian dan muamalah hanya melihat wajahnya. Yang wajib hanya melihat wajah, baik untuk persaksian atau transaksi. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan dalam persaksian ini diperbolehkan melihat anggota yang dibutuhkan. Kalau dalam persaksian, mungkin ketika itu dia hanya melihat tangan yang di situ ada tanda apa, maka buka tangan, boleh. Atau ketika kejadian dia melihat punggung yang ada tandanya apa, akhirnya suruh buka punggungnya, boleh. Nah, ini boleh kalau untuk persaksian. Tanya tadi, kalau temennya kita misalkan mau jual beli, terus kita 2 orang gitu, tapi yang transaksi sebenarnya saya tahu gitu, itu boleh, temennya boleh lihat atau? Nggak boleh. Nggak boleh ikut-ikutan, nepeng, cari kesempatan. Karena Siapa saja yang transaksi, yang anunya ya tundukkan pandangan. Karena perintahnya yang wudu li absori, untuk perintah untuk tunduk pandangan. Yang berkaitan aja. Kemudian yang terakhir ini masalah budak, membeli budak. Kalau membeli budak maka boleh melihat anggota selain pusar dan lutut,
sehingga boleh suruh buka baju, boleh bolak-balik rambutnya, ada kutunya apa tidak. Nah, inilah 7 macam penglihatan laki-laki kepada wanita. Nah, sekarang kita sudah berapa ini pandangan kita yang boleh, pandangan kita yang nggak boleh seberapa ya? Dihitung wis. Tinggal banyak-banyak istighfar, semoga dimaafkan oleh Allah, tunjukkan yang lebih baik lagi. Tanya tadi kan. Kemudian kalau dengan suami istri berarti artinya gelap-gelap itu ya. Karena nggak boleh ini kan, nggak boleh melihat arji kan. Soal istri nggak harus gelap-gelap, yang penting nggak melihat. Guys, Akang lihat, akang lah. Ini kayak Tiap kali ya. Asli kok yang tekot Bebas bertanya. Kasih jawaban dan biar puas. pakai selimut. Tertutup. Sakit selimut pengurung. Semua itu. selimut. Saya kan Atau mungkin ya diajari apa pelajaran kitab-kitab tasawuf. Kemarin ya Ustaz Pateh ya menawarkan gimana kalau kitab tasawuf, tambah kitab tasawuf. Ustaz Pateh sudah mulai. Kemana deh? Sabtu, Minggu. Jadi musyawarahkan nanti mungkin ada pelajaran-pelajaran yang mengarah ke adab-adab yang lebih dalam. Terus tua yang apa ada menaik Bisa hafal lah. Ya, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Kita lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang. Apa-apa yang kita pelajari kita niat amal dengan sungguh-sungguh sehingga nanti menjadikan hidup tambah barokah, manfaat diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.